Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tetap berjalan dengan pengharapan kepada Tuhan, mata dan hati, pikiran yang tertuju kepada Kristus, Tuhan Imam besar kita, lebih besar daripada apapun dan siapapun. Karena itu tetaplah berpengharapan kepadanya. Jangan pernah alihkan mata saudara, fokus saudara kepada yang lain, tetapi arahkanlah keberadaan hidup kita hanya kepada Dia, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah yang Paulus katakan kepada gereja di Kolose. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kita sudah belajar kemarin, itulah puncak panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita ditentukan dari semula, dipilih dari semula, ditetapkan untuk menjadi segambar dengan gambaran anaknya. Karena itu puncak panggilan hidup kita bukan jadi pengusaha, bukan jadi orang kaya, bukan jadi apapun. Jadi pendeta, polisi, sukses di dunia itu hanya kendaraan. Tapi panggilan Tuhan yang tertinggi adalah bagaimana kita di kendaraan-kendaraan yang Tuhan kasih, di potensi, talenta, kekuasaan yang Tuhan beri untuk kita menghadirkan Tuhan dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Itulah yang Paulus usahakan. Karena itu kemarin kita sudah ditanya bagaimana dengan hidup kita, apakah kita semakin serupa dengan Kristus, apakah kita memberi waktu untuk menolong orang lain untuk berubah seperti Kristus, bagaimana hubungan kita satu dengan yang lain. Jangan saudara hanya berpikir merasa kita hebat, kita jago, kita luar biasa, tapi ternyata hidup kita nggak semakin berubah seperti Kristus. Kita semakin serupa dengan dunia, dan itu berbahaya sekali. Karena ukuran kita adalah bagaimana kita perlu segambar dengan Tuhan. Karena itu kita hari ini ingin belajar panggilan ilahi dan pemuritan, discipleship. Di Matius 28 ayat 19-20, sebelum dia pergi ke surga, dia katakan sebuah pesan yang sangat dia pesankan kepada murid-murid. Jadikanlah semua bangsa itu, karena itu jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi kita semua dipanggil setelah kita menjadi serupa dewasa di dalam Tuhan. Kita punya tugas dan tanggung jawab. Kita disuruh mengerjakan pekerjaan yang telah diciptakan Allah sebelumnya. Allah mau kita bukan hanya bekerja untuk roti yang fana, tetapi bekerja untuk yang tidak fana, yaitu melakukan pekerjaan Bapa. Yaitu untuk apa? Untuk kita pergi dan menjangkau dan memuridkan orang. Nggak cukup hanya melayani orang, tapi kita perlu menjadi pemurid. Kita perlu menjadi murid yang memuridkan semua bangsa untuk menjadi murid. Karena ini panggilan. Sebelum Yesus pergi ke surga, sebelum dia naik ke surga, ini pesannya adalah pergi dan jadikan sekalian bangsa murid. Jadi panggilan atau memuridkan orang, ini yang justru sering diabaikan oleh banyak orang percaya, oleh para pemimpin jemaat. Orang hanya sibuk khotbah, sibuk pelayanan, tetapi orang tidak mau, saudaraku, memuridkan orang. Kita cuma pengen pelayanan, kita cuma pengen jabatan, kita pengen cuma dikenal sebagai seorang yang melayani. Kita tidak menjadikan perintah atau amanat agung ini menjadi fokus kita. Pemuritan seringkali diabaikan, tidak menjadi fokus atau menjadi pelayanan utama. Karena mungkin kita terlalu sibuk dengan berbagai event-event di gereja. Event-event ini bagus, saudaraku. Mungkin Natal, Paskah, retreat, dan segala macam. Kita ingin ada hasil yang dicapai. Tapi hasilnya menurut kehendak Tuhan, apakah kita mengalami hidup yang berubah? Apakah pandangan hidup kita berubah? Apakah hidup kita berubah? Apakah pikiran kita berubah? Ini penting sekali. Karena hasil adalah event-event itu bagus kalau kita mengarahkan atau orang mengalami Tuhan dan dia mulai hidupnya berubah, mulai mengikuti kehendak Tuhan. Dia tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi dia mulai hidup bagi Tuhan. Pikirannya tidak terarah hanya mengasihi dirinya, kepentingannya, tapi dia mulai mengerti hati Tuhan. Jadi ini penting, apakah hidup kita makin berubah? Yesus bukan hanya melayani berkhotbah ribuan orang, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang dari kuasa jahat, tapi dia mengajar mereka dengan kebenaran. Dia menolong murid-murid, temenin 3,5 tahun. Dan saudaraku,
ketika dia menolong murid-muridnya, hidup murid-murid berubah. Tujuan mereka, identitas mereka, nilai-nilai hidup mereka berubah. Yang tadinya mereka, saudaraku, pengecut dengan latar belakang yang macam-macam. Ketika Yesus menemani hidup mereka, mereka mulai berubah. Kita sama-sama tahu bahwa hampir semua para rasul ini mati syahid. Dulu Petrus meninggalkan Yesus, menyangkal Yesus. Murid-murid lari meninggalkan dia. Tapi hampir semua murid-murid pada akhirnya mati syahid. Jadi kita mungkin kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saudara perlu kenal bahwa dia adalah seorang mentor, seorang pemurid yang luar biasa. Seorang pemurid yang handal. Dia menemani orang-orang sederhana seperti Petrus, seperti Thomas, seperti Andreas. Dan dia membagi, saudaraku, hidupnya dengan 12 orang dengan latar belakang dan posisi yang berbeda-beda, saudaraku. Ada yang nelayan, ada yang pemungut cukai, macam-macam. Dan mereka akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang berdampak luar biasa. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang maksimal, berdampak besar. Kenapa? Karena mereka ditolong, ditemanin dalam apa yang kita sebut namanya discipleship, pemuritan. Petrus, saudaraku, akan tetap jadi seorang nelayan yang profesional kalau waktu itu Tuhan tidak datang menjumpai dia. Tapi ketika dia hidupnya berubah menjadi murid, salah satu murid yang luar biasa, saudara, namanya tertulis di pintu gerbang surga. Dan kita melihat hasilnya. Ada 12 rasul, hasil pemuritan Yesus. 12 pemimpin yang menghasilkan buah yang banyak setelah Yesus pergi meninggalkan mereka. Dan Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Orang-orang yang tadinya sederhana, dipandang enteng, sepele oleh masyarakat. Ketika pencurahan Roh Kudus, orang berkata, bukankah ini orang Galilea semua? Bukankah ini nelayan? Orang-orang yang bukan hebat secara jabatan, pangkat, kedudukan. Tapi saudara tahu, pada hari itu, setelah hari Pentakosta, masyarakat melihat mereka niat tadinya orang-orang yang tidak diperhitungkan. Orang-orang yang mungkin sederhana, tetapi di tangan Yesus, lewat pemuritan, mereka menjadi orang-orang yang berdampak, orang-orang yang berkualitas. Tadinya mereka orang-orang yang fokus kepada hanya posisi. Siapa yang terbesar, siapa yang terkemuka di antara mereka. Sekarang, saudara, mereka semua bersedia menjadi hamba bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara masih mau ngejar posisi? Gak penting, saudaraku, pencapaian-pencapaian. Kita perlu menjadi hamba. Hidup kita harus semakin berubah, semakin rendah hati, semakin bisa diarahkan. Kita tidak membesar-besarkan masalah. Kita mulai menjadi pribadi-pribadi yang berubah. Dulu murid-murid ributnya cuma masalah lahiriah. Siapa mau terkenal? Coba saudara cek hati saudara. Mereka tadinya seorang yang penakut meninggalkan Yesus di kayu salib. Tapi sekarang, saudaraku, setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa, Yesus nggak sia-sia. Mereka menjadi orang-orang yang tidak takut menderita. Bahkan Petrus berkata bahwa Yesus telah memberikan teladan, yaitu penderitaan yang harus kita ikuti. Hasil buah pertama dari 12 orang ini, Matias menggantikan Yudas Iskariot yang mati bunuh diri. Saudara tahu di Kisah Rasul, 3.000 orang dibaptis di Yerusalem. Dari 3.000 orang bertambah 5.000 orang dan seterusnya. Ada kegerakan, dan itu semua dimulai lewat 12 orang yang Yesus murid. Satu gagal dan digantikan. Sampai akhirnya kita tahu Injil diberitakan kemana-mana, masuk sampai Sumatera Utara, Indonesia, termasuk Monson Lehmann yang mati di Tanah Batak, Ludwig Nommensen dari Jerman, dan di Tanah Batak ini, saudara-saudaraku, berkembang luar biasa. Karena itu saya berdoa, renungan ini mendorong kita untuk melihat fokus yang benar. Puncak panggilan kita adalah melayani Tuhan, dan yang disebut melayani Tuhan adalah membawa hidup kita pada kesempurnaan Kristus dan menolong orang lain untuk sampai pada puncak panggilannya. Lewat apa? Lewat kita memuridkan mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu, lawat mereka, buka mata hati kami untuk bisa melihat panggilan Tuhan, rencana Tuhan. Dan kami boleh melakukan amanat agung terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itu kami buka hati kami, mata kami, telinga kami, tuayan itu sudah menguning. Pakai kami untuk jadi berkat, menjadi orang-orang yang bisa memuridkan orang lain ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan tolong yang sakit disembuhkan, jalan-jalan yang tertutup Tuhan buka. Biarlah Tuhan menerobos jauh ke dalam hidup kami. Jadikan kami berkat selama Tuhan masih mempercayakan hidup kepada kami. Terpujilah Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.